Mampu membiarkan Jia Luo langsung menanyakan hadiah apa yang dia inginkan di depan semua orang menunjukkan betapa puasnya Jia Luo dengan Feng Tianxing saat ini. Tidak peduli berapa banyak hal yang dia lakukan untuk meminta maaf pada dirinya sendiri dan tidak memberikan wajahnya. Setidaknya pada saat ini, setelah Jia Luo yakin bahwa Feng Tianxing tidak akan mengkhianatinya, dan kemudian menawarkan hadiah yang begitu murah hati. Jia Luo benar-benar tidak bisa benci dia. Bahkan bisa dikatakan suka. Feng Tianxing masih menanggapi dengan rendah hati. Kembali ke guru, murid ini memiliki dua tujuan untuk pertempuran ini. Salah satunya adalah untuk mencegah penguasa kota iblis di sekitarnya yang memiliki niat jahat. Mereka diam-diam berkolusi dengan Song Yi. Buktinya kuat. Murid itu telah memenggal lebih dari selusin dari mereka. Kejahatan sertifikat. Minta juga master untuk melihatnya. Cincin sumi lainnya. Jia Luo mengambilnya dengan tangannya sendiri. Dia mengira itu adalah hadiah yang disiapkan oleh Feng Tianxing. Tetapi setelah melihat lebih dekat, itu benar-benar surat dari penguasa kota dan Song Yi yang berkomunikasi secara pribadi. Bukti kejahatan ini konklusif, dan Jia Luo tidak mengatakan apa-apa. Tidak apa-apa, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, Ming Guangwu. Aku akan mencarikanmu beberapa pekerjaan untuk dilakukan. Aku akan membawa 10.000 orang untuk menyelidiki secara menyeluruh penguasa kota iblis dalam daftar ini. Mereka harus diberantas. Ming Guangwu berdiri dan mengambil cincin Sumeru dari tangan Jia Luo. Hanya saja wajahnya sedikit kaku. Berkelahi. Berdasarkan pemahamannya tentang Feng Tianxing, bagaimana mungkin dia melakukan ini secara eksklusif untuk membersihkan bagian dalam? Bahkan jika dia berakting untuk Jia Luo, dia seharusnya tidak dalam posisi ini. Dia harus lebih arogan. Lagi pula, iblis menghormati yang kuat, dan kekuatan serta kemampuan adalah simbol dari yang kuat. Tapi dia sangat rendah hati, jelas dia menyembunyikan langkah besar. Ming Guangwu, kenapa kamu terlihat sangat buruk? Mendengar pertanyaan Jia Luo, Ming Guangwu bergegas kembali. Aku kurang istirahat kemarin. Jia Luo juga berpikir sejenak. Lebih baik kamu menjaga dirimu sendiri. Lagi pula, aku tidak bisa hidup tanpa pembantu sepertimu. Ming Guangwu menolak satu demi satu. Tidak. Mengambil uang orang untuk menghilangkan bencana dengan orang lain adalah apa yang harus saya lakukan, dan saya akan segera berangkat. Setelah berbicara, Ming Guangwu meninggalkan aula seolah melarikan diri untuk hidupnya. Dia benar-benar tidak ingin mendengar kata-kata Feng Tianxing selanjutnya. Setelah menyelesaikan masalah menekan pengkhianat, Jia Luo menatap Feng Tianxing lagi. Apakah Anda punya berita lain untuk dilaporkan di sini? Feng Tianxing pura-pura berpikir, dan sepertinya sedikit ragu. Sebenarnya, murid itu mungkin belum melakukan apapun selain membersihkan para pengkhianat baru-baru ini. Setelah menekan para pengkhianat, tentara hanya secara acak menemukan kota untuk beristirahat. Aku akan melapor kembali dulu. Jia Luo akhirnya menghela nafas lega. Tidak apa-apa, setidaknya tidak membuat masalah lagi. Karena kamu tidak memiliki masalah sepele di sana, mengapa kamu tidak tinggal di sini sebentar? Sebagai guru, aku mungkin sudah lama tidak mengobrol denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Feng Tianxing menggaruk kepalanya seperti masih muda. Undangan guru, murid itu secara alami tidak punya alasan untuk menolak. Hanya saja setelah kami ditempatkan di kota, sekelompok kecil setan terus menyerang, dan murid itu ingin kembali untuk berjaga. Jia Luo sudah bangun, langsung meraih tangan Feng Tianxing, dan berjalan menuju halaman belakang tempat dia menerima tamu terhormat. Aku tidak melihat pengunjung hari ini, aku ingin mengobrol baik dengan kekasihku. Tianxing, jangan terlalu khawatir. Dengan cara ini, Nasser Kang Bai, kamu membawa 100.000 setan untuk mendukung. Setidaknya pastikan dalam hari ini, kota tidak akan salah. Nasser Kang Bai bangkit dengan cepat. Ya. Tolong juga minta Tuan Feng untuk memberitahu saya lokasi kota sehingga saya dapat memperkuatnya. Feng Tianxing menggaruk kepalanya berpura-pura tidak bersalah. Aku tidak tahu. Setelah membersihkan kota terakhir, aku mencari ke selatan lebih dari sehari sebelum menemukan kota tempat aku beristirahat. Aku tidak punya waktu untuk mencari, jadi aku kembali untuk melapor dulu. Jia Luo dengan riang menarik Feng Tianxing dan membuat sepoci teh dengan tangannya sendiri. Sebelum kata-kata sopan diucapkan, Nasser Kang Bai tiba-tiba mendengar seruan. Apa yang kamu ributkan? Apa gunanya membuat keributan seperti itu? Nasser Kang Bai datang langsung ke Jia Luo dengan peta, menandai lokasi kota terakhir, dan kemudian mendarat di sebuah kota dengan jarinya. Suaranya sangat rendah, tapi masih sulit menyembunyikan kepanikannya. Yang mulia Jia Luo, menurut informasi yang saya terima, ini adalah salah satu tempat penting di mana Songdi menimbun sumber daya. Selain itu, ini bukan wilayah kita. Feng Tianxing dia hampir berada di belakang garis pertahanan Songdi. Engah. Jia Luo menyesap teh dan menyemprotkannya. Apa? Di belakang garis pertahanan? Memalingkan matanya, Jia Luo tiba-tiba menoleh dan menatap Feng Tianxing. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Feng Tianxing berdiri dengan wajah bingung, melihat ke peta, dan tiba-tiba berseru. Sial. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku harus segera kembali. Guru,
Muridnya sudah tidak ada di sini lagi. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing langsung merobek celah ruang angkasa, dan kembali ke kota tempat bawahannya ditempatkan dengan kecepatan tercepat. Jia Luo mengetahui semua ini dengan baik, tetapi informasinya terbatas. Dia hanya tahu bahwa Feng Tianxing telah kembali ke alamnya dalam arti sebenarnya, tetapi dia tidak tahu kemana dia pergi. Melihat titik merah di peta yang ditandai dengan umpan nasak, sudut mulut Jia Luo berkedut hebat. Song Yi, klan iblis yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, dia secara alami mengerti betapa sulitnya menggerogoti tulang ini. Sebagai perbandingan, kesulitan melawan kehampaan bahkan mungkin lebih rendah. Jika ada kemungkinan, Jia Luo tidak ingin berperang dengan Song Yi. Tapi sekarang, 60.000 setan Feng Tianxing telah menembus ke pedalaman Song Yi. Melihat kembali rute di peta, perjalanan satu hari di Feng Tianxian Kou tidak berpenghuni, yaitu melewati bahaya alam. Dengan tamparan di atas meja, telapak tangan Jia Luo terkepal erat, dan bahkan peta itu pun dipelintir menjadi satu bagian. Bocah ini benar-benar membuat lubang sebesar itu. Aku merasa aneh. Bagaimana dia bisa begitu menghormatiku? Brengsek. Jia Luo tidak tahan lagi. Dia melampiaskan amarahnya berkali-kali, dan meluncurkan analisis terbaru tentang situasi tersebut. Sekarang Feng Tianxing telah diselingi dalam posisi ini. Dia pada dasarnya menerapkan proposal Nasser Kang Yu untuk melawan Song Ta. Dia adalah paku yang dimasukkan ke dalam batas Song Ta. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ada keuntungan besar dalam menyerang Song Yi sekarang. Jika dia melepaskan kesempatan ini dan mengabaikannya, dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Tetapi pada saat ini, pasukan iblis sedang berkumpul untuk pelatihan, jendela kritis untuk mempersiapkan perang melawan kehampaan. Biarkan tentara Mozu yang tidak terlatih ini pergi ke medan perang, yaitu mengandalkan jumlah tumpukan keras. Memang, dibandingkan dengan kekuatan latar belakangnya, Jia Luo bisa mengalahkan Song Yi sepenuhnya. Tapi bagaimana setelah itu? Void mengawasi. Setelah perselisihan internal pecah, itu akan menjadi kesalahan fatal bagi Void untuk memanfaatkannya. Pada siang yang cerah dan cerah ini, Feng Tianxing langsung memberi Jia Luo hadiah yang bisa membuat keputusan hidup atau mati.